Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDI Kemudian Kejaksaan, yang terhormat Ibu dan Bapak PP dari calon guru penggerak angkatan 7, yang terhormat Bapak Guru dan calon guru penggerak dari angkatan 7. Baiklah, untuk acara yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Kepala Sensitif BPD waktu dan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihamdihi wa alhamdulillah. Rabbil sadri wa yassir wa a'udzu billahi min syarri yang terhormat Bapak Ibu pengajar DPP angkatan 7. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan aula di Majelis Agung dan salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Bapak Ibu yang saya hormati, calon TP angkatan 7 yang berbahagia, pada siang hari ini kita masuk pada acara pendampingan TP angkatan 7 tentang misi guru penggerak, di mana kegiatan ini dilaksanakan di lembaga kita, lembaga di Sumatera Selatan. Yaitu perwakilan dari pengajar praktik, mungkin ada kesempatan atau pesan-pesan itu bisa dihubungi kepada dari kalau mau dimarahi atau apa, aji-aji guru silakan dibantu Bapak. Ini yang SDI yang satu ini ya, jadi tanggal Semarang. Alhamdulillah ini tanggal 2 saya kuasa itu pada umum sudah Islam saya jalannya. Pak Ina umum yang bilang kalau menolak orang itu pada Bapak Ibu guru yang luar biasa, Bapak Kepala Sekolah yang lebih luar biasa lagi. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat luar biasa untuk bersama-sama melaksanakan diskusi tentang visi dan gagasan perubahan sekolah yang nantinya akan diinisiasi oleh penyampaian visi dan gagasan perubahan oleh guru penggerak. Alhamdulillah yang telah menhadirkan kita, puji syukur yang telah menhadirkan kita sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan yang tanpa kekurangan dan apa-apa. Salawat dan salam marilah kita aturkan dan dimakan dari Nabi kita Muhammad yang telah mendidikan kita jalan yang terang dan lurus. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga SD Kejaksaan Indonesia, warga SD Negeri Semakin 1 yang telah berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nasir PK Bastoni, Ibu Subaidah dan Ibu Desi.
pengajar prakteknya Muhammad Yasin Bastomi Eka SSI, fasilitator Dr. Andes Haji Suyono Eka. Sebelum ke visi SD di Semambir 1, terlebih dahulu saya mempunyai kalimat rupa tentang cita-cita untuk murid, yaitu impak, bermantra, impact, dan berlian. Di sini impaknya iman, takwa, prestasi, mandiri, terampil, aktif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan berwawasan lingkungan. Kenapa berwawasan lingkungan? Karena SD Negeri Semambir 1 adalah SD binaan dari SMP 2 tentang adiwiyata. Jadi kami di sini ada visinya berwawasan lingkungan. Selanjutnya visi dan akarsa perubahan yang telah saya buat, yaitu tumbuh dan berkembangnya potensi anak menuju perubahan yang positif berlandaskan profil pelajar Pancasila. Kita semua tahu bahwa di dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bernama kritis, kreatif, gotong royong, mandiri. Tahapan bagja. Di dalam tahapan bagja terdapat 5 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, buatlah pertanyaan utama, define. Yang kedua, ambil pelajaran, discover. Yang ketiga, gali mimpi, dream. Yang keempat, jabarkan rencana, design. Yang kelima, atur eksekusi, deliver. Kita bahas yang pertama dulu. Buat pertanyaan utama. Di sini pertanyaannya, apa yang harus kami lakukan agar peserta didik mampu meningkatkan potensi menuju perubahan positif berlandaskan profil pelajar Pancasila. Tindakannya yaitu melakukan pembiasaan yang menerapkan pada profil pelajar Pancasila, memberi contoh penerapan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik. Di sini saya wali kelas 4 sudah menerapkan sebelum masuk ke kelas harus baris dulu, dan itu walaupun tidak ada saya, walaupun saya izin, mereka jam 7 pas itu sudah baris. Jadi mereka lakukan dengan tanpa disuruh, tanpa diingatkan. Jadi mereka sudah istilahnya sudah menjadi pembiasaan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kebersihan. Sebelum mereka masuk ke kelas, mereka datang jam 6:30, mereka mengambil daun-daun yang ada di taman. Itu pun saya ajarkan tidak secara instan, tapi secara bertahap. Jadi dimulai dari guru dulu. Guru namanya guru dan ditiru, jadi memberi kebiasaan baik kepada murid. Contohnya tadi di kelas 6, jadi mereka menata sepatu seperti itu sudah kebiasaan. Jadi mereka mengambil daun. Terlebih dahulu saya mengambil daun. Jadi mereka melihat, oh kalau mengambil daun seperti ini nanti lingkungannya menjadi bersih. Dan mereka secara bertahap tidak perlu disuruh lagi, dan itu sudah menjadi kebiasaan yang baik sudah. Itu termasuk dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong. Selanjutnya ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas apa saja yang dapat mendukung tercapainya peningkatan potensi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila? Tindakannya, mencari informasi dan mencatat
bagaimana peserta didik mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini saya membiasakan anak-anak melakukan 5S. Sapa, senyum, sapa, salam. Nah, dan itu bukan hanya di sekolah saja mereka lakukan, tapi saya mencari informasi ke wali murid juga. Apakah itu dilakukan juga di rumah? Ternyata mereka melakukan juga di rumah. Jadi bukan hanya di sekolah saja. Ya. Terus untuk 4 kata ajaib: permisi, tolong, ya itu ada di pelajaran kelas 1 ya. Permisi, tolong, minta maaf, apa lagi? Terima kasih. Dan kalau mereka lewat di depan guru, mereka tidak usah diajari sudah. Permisi Bu, itu sudah menjadi kebiasaan yang baik. Jadi memang mengajarkan ke anak-anak memang tidak bisa instan, memang ya perlu waktu, memang perlu proses. Dan kalau sudah itu menjadi pembiasaan, itu sudah melekat pada dirinya sendiri, pada pikirannya, pada dirinya sendiri sudah melekat tanpa disuruh. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana perasaan kami memiliki peserta didik yang berpotensi dan sudah menerapkan profil pelajar Pancasila dalam kehidupannya? Tindakan membuat gambaran atau narasi keadaan dan keberhasilan peserta didik yang mempunyai potensi dengan profil pelajar Pancasila dan merefleksikan perubahan yang telah dilakukan. Jadi saya itu setiap pembelajaran mesti saya merefleksi, dan itu tiap hari saya lakukan. Bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Nah, seperti itu. Dan kalau memang kan anak-anak tidak semua ini ya senang dengan pelajaran kita, mereka bilang, saya tidak suka pelajarannya, saya tidak suka, saya belum ngerti. Jadi saya menjelaskan lagi di akhir setelah yang lainnya pulang semua, seperti itu. Dan saya membuat narasi tentang keberhasilan peserta didik. Jadi ada catatan tertentu yang saya punya tentang keberhasilan peserta didik. Apalagi di kelas saya mempunyai murid yang spesial, jadi saya mempunyai penilaian tersendiri. Jadi penilaian yang anak yang biasa sama anak yang spesial yang berkebutuhan khusus itu ada sendiri. Dan nantinya kalau anak yang berkebutuhan khusus itu saya masuk ke dunianya. Jadi tidak dibiarkan seperti itu. Kalau memang mereka mau main, ya saya ikut main. Jadi untuk meningkatkan keberhasilannya anak berkebutuhan khusus, saya masuk ke dalam dunianya. Seperti itu. Sekarang jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah sederhana untuk meningkatkan potensi berdasarkan profil pelajar Pancasila? Tindakannya, melaksanakan panen hasil karya siswa sehingga program dapat berkelanjutan. Di sini sudah saya lakukan tentang P5 karena IKM kelas 1 dan kelas 4 dan saya sendiri wali kelas 4. Jadi saya melakukan kemarin itu temanya kewirausahaan. Jadi anak-anak saya ajak untuk menanam
terlebih dahulu menanam toga dulu karena temanya kewirausahaan. Saya mengundang orang yang jual jamu. Saya datangkan sendiri. Setelah beberapa hari, karena saya sudah punya tanggalnya, punya jadwalnya, jadi mereka itu mengukur tingginya berapa, tinggi dari kuningnya itu berapa, dan setelah 1 bulan, kira-kira hampir 2 bulan, mereka pakai sendiri. Sudah saya video dan betapa senangnya anak-anak itu dengan hasil yang mereka tanam menghasilkan kuning walaupun kecil, tapi mereka suka, mereka senang dan mereka potong-potong sendiri. Saya cuma memantau aja. Jadi saya memantau mereka yang melakukan, mereka yang membuat singkong sendiri dan sudah dipasarkan dan sudah dijual, dan alhamdulillah yang beli bapak ibu guru, murid-murid sini, dan itu sudah saya video dan sudah masuk di YouTube. Itu termasuk P5 kewirausahaan di kelas 4 seperti itu. Melakukan refleksi setiap kegiatan sehingga dapat meningkatkan kegiatan selanjutnya. Jadi saya bersama teman sejawat melakukan refleksi apa yang kurang, karena kan IKM baru ya, jadi saya sering berkolaborasi bersama guru kelas 1 tentang apa yang kurang pada kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Intinya untuk meningkatkan kegiatan selanjutnya. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, bagaimana alur aksi nyata dan keterlibatan stakeholder dalam pengarahan dan pemantauan kegiatan yang berkaitan dengan prakarsa perubahan yang kita inginkan? Tindakannya di sini melakukan komunikasi dengan stakeholder untuk prakarsa perubahan. Stakeholder di sini ya kepala sekolah, bapak ibu guru, wali murid. Jadi saya selalu sharing dengan warga sekolah tentang visi yang telah saya buat. Melakukan refleksi dan evaluasi terhadap prakarsa perubahan tersebut. Jadi intinya, ujung-ujungnya untuk merefleksi kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan perubahan kegiatan selanjutnya. Di sini hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan kerja. Di sini saya, karena ini tidak berupa video, jadi anak-anak setelah berdoa mereka melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Beri mana? Ya, tepuk PPK seperti itu. Ya, dan itu tiap hari mereka lakukan. Jadi merupakan pembiasaan yang menerapkan pada profil pelajar Pancasila. Di sini kegiatannya untuk yang kedua, bergotong royong, saya bersama anak-anak mengambil daun-daun yang ada di taman. Nah, jadi daun-daun kering. Jadi guru dulu yang memberi contoh, baru anak-anak tanpa disuruh sudah menjadi pembiasaan. Selanjutnya, nah ini yang saya ceritakan tadi, anak-anak memanen kunir. Jadi nanamnya di belakang sekolah, dan ini dipasarkan, namanya kewirausahaan. Jadi anak-anak yang menjual sendiri, tentunya harganya murah, sekitar 1.000, 2.000 seperti itu. Tapi
Jadi saya berkolaborasi lagi bersama guru kelas 1 tentang apa yang kurang yang telah saya ajarkan. Bagaimana selanjutnya, bukan hanya guru kelas 1, tapi juga bersama bapak ibu yang lain. Di sini ada lagi hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan baca tentang komunikasi dengan stakeholder untuk prakarsa perubahan. Di sini ada fotonya saya bersama bapak kepala sekolah. Di sini juga ada fotonya dengan teman sejawat. Stakeholder melakukan refleksi atau evaluasi terhadap prakarsa perubahan tersebut. Jadi untuk kegiatan kedepannya bagaimana agar memenuhi visi yang telah saya buat. Terima kasih. Mungkin itu paparan dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi tentang baca atau demonstrasi kontekstual dari modul 1-3 masing-masing TDP sudah dipresentasikan. Teman-teman Bapak Ibu guru yang lain sudah sedikit banyak mengetahui tentang rencana atau bahkan bukan rencana, tentang kegiatan dan aktivitas yang sudah dilaksanakan tentang